Baik, terima kasih pembawa acara. Bibir dikulum sambil memejamkan mata. Assalamualaikum para peserta semua. Gosok gigi lalu cuci mata. Selamat pagi para peserta. Yang terhormat Bapak Kaprodi Kampus 2 Poltekkes Kemenkes Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ikut hadir untuk kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia seluruh peserta kuliah tamu yang bisa hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, saya sapa dulu ya. Narasumber kita ini jauh-jauh saya datangkan dari Korea ini. Halo Bu Yunias, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya Bu Yunias? Masih mute ya Bu Yunias? Belum terdengar. Halo, sudah ya? Nah, sudah. Sudah siap ya Bu? Dulu dosen yang cantik ini, teman saya yang luar biasa. Ya, dari Korea gimana Bu? Semangat. Kabar Korea gimana Bu? Sudah suara. Oh, bukan Korea ternyata ya? Temu kangen nih. Iya, ternyata dari ini Kota Pahlawan dari Surabaya. Baik, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Jadi nama Dr. Yunias Setiawati, dokter spesialis kesehatan jiwa konsultan. Beliau lahir di Tulungagung ya, dekat dengan Pak Budiono ini di Kediri. Tanggal 12 Desember, sebentar lagi ulang tahun ya, tahun 62. Iya. Dan beliau bekerja di RSUD Dr. Sutomo ya, di bagian jiwa gitu. Untuk pendidikannya S1 di Universitas Brawijaya, kemudian S2-nya, S2 S3-nya di UNER ya Bu ya. Dan S3 memang satu kelas kita ya, dalam suka dan duka. Saling curhat. Apalagi pinter untuk mengolah kejiwaannya Bu Yunia. Untuk disertasinya kemarin yang diangkat adalah terkait dengan ADHD ya. Jadi hubungan antara kecemasan pada ibu dengan derajat keparahan ADHD. Next. Nah, beliau ini juga banyak sudah artikel yang dihasilkan ya. Jadi berbagai macam artikel baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Termasuk sudah menghasilkan banyak buku. Nah, nanti bisa dibeli ya. Karya dari Bu Yunias ini sudah banyak, tinggal dipilih. Nah, termasuk juga melakukan oral presentasi di berbagai seminar, juga sebagai narasumber, serta next mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, seperti ini, jadi juara 2, juara 1 ya. Jadi banyak sekali prestasi yang sudah dihasilkan oleh Bu Dokter kita satu ini ya. Oke, untuk selanjutnya saya berikan waktu sekitar 1 jam Bu Yunias untuk menyampaikan materinya. Oh ya, jangan lupa ini disiarkan secara langsung ya di YouTube-nya Kampus 2 Lawang. Nanti untuk siaran ulangnya bisa juga saya siarkan di channel saya sendiri ya Bu. Di channel YouTube namanya channel Dr. Nurul Pujiastuti. Oh iya, saya sudah mengikuti loh. Oh iya, nanti Bu Yunias yang membuat juga. Saya persilakan Bu Yunias, monggo dalam waktu 1 jam ke depan. Oke. Terima kasih Bu Nurul, presenter yang cantik dan baik hati. Suatu kebanggaan dan saya sangat gembira karena mendapat kesempatan ya dalam pagi yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para dosen, para sejawat sekalian, dan juga adik-adik yang saya cintai ya sebagai generasi penerus bangsa. Nah, suatu kehormatan dan kebanggaan ya bagi adik-adik sekalian bisa bergabung di Poltekkes Malang ini. Karena kaprodinya Pak Budiono itu sangat cool ya. Ini menumbuhkan minat untuk
adik-adik sebagai remaja akhir. Memang remaja itu kan galau.com lah. Pendekatannya memang harus seperti tadi Pak Budiono ya. Terus dengan dosennya Bu Nurul yang cantik, cool ya, membimbing dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Terima kasih Pak Budiono dan Bu Nurul. Salam hormat dari saya, Bu Yunias dari Surabaya. Ya. Baik, adalah kesempatan yang membahagiakan di mana saya bisa sharing ilmu dengan adik-adik ya. Nanti saya akan men-sharing sebagian ilmu saya, yaitu menciptakan resiliensi di masa pandemi. Dan di akhir itu ada video yang dibuat oleh temanmu sendiri, bagaimana menciptakan resiliensi. Itu untuk menambah semangat adik-adik ya, bahwa kondisi pandemi itu dialami oleh setiap orang, bukan adik-adik saja. Memang kondisi pandemi ini tidak nyaman karena tidak tahu kapan berhentinya. Tapi harapan saya dan harapan para dosen semua, adik-adik ini sebagai pemuka kesehatan, jadi nanti juga mentransfer knowledge yang didapat ini ke masyarakat supaya pandemi ini bisa diturunkan angkanya. Lah itu garda terdepannya yaitu adik-adik sekalian ya. Bu Nurul sudah memulai di YouTube-nya yaitu dengan gerakan mencuci tangan, dan saya sudah melakukan sesuai dengan petunjuk Bu Nurul itu, Bu Nurul. Dan sudah saya share kemana-mana. Maaf ya, baru izin sekarang. Kemarin saya share juga ke SMP, SD, tapi saya perkenalkan kok itu bukan saya artisnya, itu Bu Nurul. Maaf nih, tanpa izin saya sebarkan karena saya memang bergeraknya tuh di bidang kesehatan mental anak dan remaja ya. Nah, kalau modelnya Bu? cantik itu Terima kasih malah di-share. Nggak apa-apa ya Bu Nurul ya. Monggo. Saya akan marah soalnya tanpa izin. Iya, terima kasih. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, saya akan men-sharekan PowerPoint saya ya. Monggo. Jadi pembahasan ini yaitu mengenai menciptakan resiliensi pada remaja ya di era pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui pandemi COVID-19 ini sudah hampir tahun ya, sejak Maret. Bahkan sebetulnya Desember itu sudah ada kan di Jakarta, tapi kita tidak aware kalau nanti akan merata ke seluruh Nusantara ini. Nah, ini awalnya berita kagetnya itu yaitu Maret, yang adik-adik mulai tidak kuliah ya, akhir Maret sampai dengan sekarang. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk adik-adik remaja ini ya. Karena remaja itu sangat memerlukan teman. Nah, ini juga pasien saya banyak meningkat masalah remaja-remaja karena bosan di rumah. Sedangkan orang tua juga tidak siap ya untuk menghadapi adik-adik sekalian, terus adik-adik juga nggak siap ngajarin adik-adiknya sekolah di rumah, gitu ya. Nah, untuk itu kita semua harus saling menciptakan resiliensi. Ya. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan adalah mengenai latar belakang, kedua permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era pandemi COVID-19. Nah, nanti adik-adik bisa belajar juga sampai di mana derajat kesiapan di era pandemi. Harapan kami semua, adik-adik itu sudah di fase tumbuh karena sudah 7 bulan ya. Kalau penyesuaian itu kan 3 bulan. Nah, ini jangan sampai berkepanjangan. Makanya ada ide untuk menyampaikan tentang resiliensi ini. Nah, resiliensi secara khusus akan dibahas dan bagaimana tips itu resiliensi di era pandemik supaya adik-adik bisa memahami, mengerti, dan bisa menularkan resiliensi kepada teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Latar belakangnya adalah era pandemi COVID-19 itu kan terjadi di seluruh dunia, ya. Negara yang maju saja, misalnya Amerika, itu juga kalang kabut. Apalagi kita semuanya ya, di mana kita ini kalau budayanya Asia itu kan guyup,
kita sering beranjang sana, begitu ya, beramah tamah seperti tadi saya dengan Bu Nurul, Pak Budiono, dengan adik-adik sekalian sebelum memulai acara kan kita memang biasa budayanya tuh seperti itu. Tapi kita tetap menghormati dosen-dosen kita. Saya tadi ya tetap menghormati Pak Budiono dan dosen cantik Bu Nurul ya, nggak berani saya nanti dijewer. Demikian pula adik-adik kan kita saling menjalin menghormati antar sesama. Nah, yang mengganggu kita semua yaitu maraknya berita dan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Mulai dari bahaya penularan, ya, terus juga besarnya kasus, dan juga dampak negatif misalnya ada keluarga adik-adik yang sakit, temannya yang sakit, atau bahkan kehilangan kerabat-kerabat kita. Ya. Walaupun kita tidak mengenal secara langsung, tetapi misalnya teman satu profesi yang kena, atau temannya adik-adik yang walaupun jauh tetapi usianya sebaya, itu sungguh amat mengerikan. Ya. Hal ini diperparah dengan ketidaksiapan kita untuk menyesuaikan diri. Yang awalnya kita bisa bebas ke sana kemari, sekarang ke sana kemari harus ditutup dengan masker. Awalnya tidak perlu menerapkan 3M itu, sekarang harus 3M. Bahkan yang menerapkan dengan sangat ketat akhirnya terjadi gangguan kejiwaan, yaitu misalnya obsesif kompulsif, karena cuci tangan terus kan akhirnya luka tangannya ya. Nah, yang harus diingat oleh adik-adik semuanya, yaitu pandemi ini berlangsungnya lama, sehingga menimbulkan stresor. Stresor itu kan hambatan dalam mencapai tujuan. Jadi misalnya adik-adik kuliah jadi terhambat, kuliahnya jadinya daring gitu ya. Nah, stresor itu kalau terus menerus ya tergantung besarnya, lamanya, spesifitasnya itu bisa menimbulkan namanya distres, yaitu gangguan cemas atau depresi, itu yang paling banyak. Ada juga gangguan yang lain, kalau gangguan yang berat bahkan menjadi psikotik gitu ya. Nah, stresor ini memang harus ini ya, kita amati, kita nilai, dan kalau bisa diatasi sedini mungkin. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan menghindari informasi-informasi yang berlebihan supaya tidak jatuh ke dalam kondisi distres ya. Nah, kalau Bu Nurul tadi dengan bernyanyi, adik-adik sesuai hobinya ya, yang suka olahraga monggo olahraga. Yang suka main game itu bisa dikurangi misalnya dengan sosialisasi seperti Bu Nurul tadi ya. Memang kita tidak bisa lepas di era pandemi ini dengan HP kita begitu ya. Tapi HP tidak selamanya jelek, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, adik-adik ini, generasi muda, Poltekkes ini diharapkan nanti bisa menularkan ilmunya, begitu ya, melakukan tadi ada jurusan yang baru Promkes. Promkes itu sangat baik karena akan menghemat biaya untuk pemeliharaan kesehatan, khususnya kesehatan mental, karena kalau fisik itu sudah sangat diperhatikan, mental itu masih kurang. Nah, karena distres yang berkepanjangan, kalau adik-adik tidak siap nanti akan menurunkan kualitas hidup. Kualitas hidup itu bisa dinilai dari segi fisik, kesehatan adik-adik, ya, psikologis, bagaimana kondisimu, apakah ada kecemasan, depresi, sulit tidur. Yang ketiga, fungsi sosial, gimana adik-adik berhubungan dengan temannya, dengan saudaranya, dengan dosennya, ya, kalau masih SMA dengan gurunya, ya, kalau sudah bekerja dengan atasannya, dengan teman sekerjanya, dengan bawahnya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan itu sangat perlu, di mana lingkungan mikrokosmos itu adalah keluarga kita. Kalau makrokosmos yaitu tempat kuliah adik-adik, dosen, dan sebagainya, ya, dan masyarakat sekitar. Hal ini perlu perhatian kita semua supaya kita tidak jatuh dalam kondisi distres. Baik, memang semua mengeluh ya. Kemarin pasien saya bilang bosen ya saat saya mengisi
kuliah juga mengenai nomofobia, yaitu takut terhadap tidak terpapar HP. Para guru dan psikolog itu juga menceritakan pengalamannya, bagaimana dia mengakses seorang anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Dikasih lembaran kosong untuk menggambar, dia tidak mau. Karena bosan. Kalau diberi kesempatan bermain, mau. Nah, itu ternyata kebosanan itu yaitu dialami mulai anak, remaja, dan dewasa. Ya. Faktor internal, nah permasalahan itu disebabkan dari faktor internal. Jadi dari diri kita sendiri, misalnya kebosanan, ya, atau tuntutan adik-adik yang tinggi. Aduh, saya nih kan jatahnya kuliah 2 tahun, karena kondisi ini saya jadi molor. Nah, itu juga tuntutan internal, ya. Juga tuntutan internal yang tinggi, misalnya begini, saya kan sudah membayar uang kuliah, selayaknya saya mendapat kesempatan kuliah offline, padahal kondisi tidak memungkinkan. Nah, tuntutan-tuntutan itu nanti akan menimbulkan stresor. Ya. Di mana adik-adik jadi malas mengerjakan tugas, malas belajar, dan pelariannya ke HP itu tadi. Nah, HP itu kalau pelariannya ke arah yang positif, untuk promkes bagus, tapi kalau untuk bermain game, yang ngerumpi, gitu, tentunya itu tidak bagus. Nah, kalau faktor eksternal, misalnya tuntutan orang tua yang tinggi, ayo kamu sudah bayar kuliah mahal-mahal, walaupun daring harus rajin gitu ya, tuntutan luar yang tinggi ya. Dan juga ini proses perkuliahan yang awalnya itu offline menjadi online, adik-adik merasa nggak nyaman gitu ya. Dan juga teman-teman yang komunikasinya kurang ya, jadi untuk berbagi tugas itu sukar, karena temannya itu bukan egosentris, tapi masalah jaringan gitu. Atau orang tua kita yang stres gitu ya, suka marah-marah, begitu kan menyebabkan adik-adik juga mengalami stresor. Nah ini kalau berkelanjutan akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan adik-adik semua. Misalnya pusing, matanya menjadi lelah, lehernya kaku, ya, terus gangguan mental, kesehatan mental, misalnya sulit tidur, kecemasan, depresi, uring-uringan, gitu ya, sulit konsentrasi, merasa tidak berguna, tidak bermanfaat, yang semuanya tentunya akan mengganggu kesehatan kita bersama. Memang dalam menghadapi suatu cita-cita, kita itu dihadapkan dengan hambatan-hambatan. Sebetulnya hambatan itu membuat kita menjadi lebih matur atau lebih matang kalau kita bisa memaknai hambatan itu dengan baik dan mencari sumber untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi stresor itu akan menjadi distres kalau adik-adik itu tidak siap ya. Nah, apa sih dok sumber stresor? Sumber stresor itu yaitu frustasi. Frustasi itu yaitu hambatan dalam mencapai tujuan. Misalnya akan kuliah, kalau sekarang online, tiba-tiba jaringannya kan padat ini. Kalau jam 9 sampai jam 12 tuh memang walaupun kita pakai Telkomsel tetap akan macet ya. Itu namanya frustasi. Yang kedua yaitu konflik. Nah, ini jam 10 sampai jam 12 waktunya kuliah dengan Bu Nurul atau waktunya konseling dengan Bu Nurul misalnya. Tapi adik-adik ditugaskan oleh orang tuanya adik untuk mendampingi pembelajaran adiknya yang masih kelas 1 SD. Hal ini menimbulkan konflik. Apakah saya tetap memilih kuliah dengan Bu Nurul atau konseling dengan Bu Nurul atau saya mendampingi adik saya sesuai perintah orang tua. Memang adik-adik bisa menyalakan dua media ya, HP sama misalnya laptop. Tapi kan kita tidak bisa fokus kalau dua-dua dinyalakan. Nah, itu menimbulkan konflik ya. Dan juga tekanan. Tekanan seperti yang saya ceritakan tadi. Tekanan dari dalam yaitu dari diri kita sendiri. Cita-cita yang terlalu tinggi, ya, harapan yang sangat ideal, begitu ya. Dan tekanan dari luar, bisa dari teman, harus dikumpulkan tugasnya sore nanti, soalnya besok presentasi. Nah, kalau offline masih lumayan karena tatap muka.
terus bahannya itu bisa digojekkan begitu ya. Kalau sekarang, kalau misalnya jaringannya mogok, kan tidak bisa ya. Walaupun temanmu marah-marah ya kita tidak bisa ngirim kan karena jaringan itu tadi. Buru-buru ngirim, cari jurnal aja sudah susah kan gitu ya. Atau krisis. Krisis itu yaitu hambatan dalam melakukan tugas yang tiba-tiba gitu. Waduh, mau menyerahkan tugas tiba-tiba laptopnya mati. Jadi mengalami krisis begitu ya. Nah, itu setiap tahap kehidupan tuh seseorang mengalami krisis-krisis, berulang-ulang mengalami krisis ya. Begitu. Yang lama-lama bisa menimbulkan distres. Nah, ini ya, stresor dari dalam dan dari luar itu yang telah saya ceritakan tadi ya. Jadi sebaiknya adik-adik tidak terlalu kaku dalam menerapkan target ya. Dan harus asertif, misalnya tugasnya itu terlalu banyak. Biasanya kan tugas kelompok itu diberikan pada anggota kelompok yang pintar-pintar atau yang rajin-rajin gitu ya. Nah, adik-adik bisa untuk menyatakan kepada temannya, maaf, tugas saya sudah overload, maka saya perlu bantuan gitu ya supaya adik-adik tidak mengalami distres. Nah, hati-hati bahwa pengalaman masa anak nanti akan memengaruhi bagaimana adik bersikap saat sekarang ya. Jadi stresor-stresor tetap dibawa sampai masa sekarang. Nah, stresor dari luar itu bisa dihitung adik-adik dengan stresor psikososial namanya Holmes dan Lahey. Itu nanti adik-adik kalau berkenan bisa saya share mengenai stresor psikososial ini. Jadi rupanya sekolah ya, menikah, segala sesuatu yang menyebabkan penyesuaian itu bisa menimbulkan distres. Nah, ini dijumlahkan. Nanti kalau jumlahnya 300 bisa berisiko untuk terjadinya gangguan kejiwaan yang akan menimbulkan stresor ya. Kalau gangguan penyakit itu namanya kan illness. Jadi yang terganggu adalah orang itu saja. Tetapi kalau gangguan kejiwaan itu namanya adalah disorder, artinya gangguan. Karena kalau satu orang yang cemas atau satu orang yang depresi akan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Orang kalau cemas banyak marah, ya. Orang yang depresi tidak semangat, begitu ya. Tentunya akan menimbulkan masalah bagi lingkungannya. Nah, ini adik-adik tepat sekali bergabung di 3 Poltekkes Malang atau ada yang di Jember, tadi katanya ada yang di Kediri dan sebagainya. Belajar mengenai maternal itu akan sangat bermanfaat untuk membantu program pemerintah dalam menciptakan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik ya. Karena stresor dari ibu nah, akibat pelepasan glukokortikoid hormon ya dan juga hormon stres yaitu ACTH yang memproduksi kortisol. Ini yang dulu akan diteliti dokter Nurul ya, Bu Dokter itu, yaitu mengenai memengaruhi imunoglobulin, imunoglobulin G, C ya. Selain itu juga hormon-hormon di otak ya. Itu dampak stresor dari ibu akan memengaruhi perkembangan pada janinnya. Nah, pada janin itu nanti ketika ibu itu melahirkan, kalau ibunya itu penuh stresor, stresor itu kan bisa dari dalam atau dari luar. Misalnya dari luar itu dukungan suami atau dukungan keluarga yang tidak ini paripurna ya, atau persiapan dalam hal ASI itu sudah ada ya bukunya, bukletnya dari Bu Nurul itu bagaimana persiapan supaya ibu-ibu itu ikhlas rela menyusui ya. Oh nanti kalau menyusui itu saya menjadi jelek seperti itu bisa adik-adik pakai bukletnya Bu Nurul itu. Nanti pengembangannya adik-adik bisa membuat sendiri ya. Karena itu sangat penting. Kalau tidak dipersiapkan, stresor ibu pada kehamilan berdampak pada perkembangan bayi dan berdampak pada ibunya sendiri dan menimbulkan stresor pada lingkungan. Ya.
efek fisiknya. Misalnya ibu-ibu yang stres, intake-nya tentu kurang ya, dia malas makan, malas mengurus diri, akibatnya berat badan bayi itu juga akan rendah BBLR gitu ya. Terus mungkin bayinya tuh lahir tapi kecil atau prematur gitu ya. Nah, pada ibunya sendiri karena pola hidup tidak sehat bisa menimbulkan gangguan metabolik, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, gitu ya. Atau gangguan-gangguan jantung. Nah, ini sering ditanyakan, masa sih stresor aja kok menyebabkan gangguan jantung? Nah, itu bisa karena hormon stres ini akan memengaruhi fungsi organ-organ kita, ya. Ini yang terbanyak memang kardiak. Nah, selain itu keluhan ibu-ibu yang banyak kan juga mah, gitu ya. Sekarang sakit GERD, padahal itu bentuk daripada stresor, gitu ya. Nah, juga semuanya ini berkaitan dengan gangguan perkembangan, ya, karena tadi adanya hormon-hormon perkembangan, ya, dan juga imun tadi yang akan diteliti oleh Bu Nurul nanti, mungkin adik-adik yang meneruskan ya. Ini semuanya akan meningkatkan kecemasan. Makanya kita harus beribadah kan sesuai dengan agama kita masing-masing. Kalau sholatnya teratur gitu ya, kita banyak berzikir. Nah, itu ilmunya zikir itu Bu Nurul sudah membuat buku bahwa zikir itu akan memperbaiki fungsi-fungsi imunoglobulin, dan itu memang telah dibuktikan oleh beberapa peneliti di luar negeri. Nanti akan dikembangkan di Indonesia oleh Bu Nurul bagaimana peran imunoglobulin itu dalam memperbaiki emosi dan perilaku, menangani stres sehingga bisa menciptakan resiliensi kita bersama. Nah, adik-adik itu ada termasuk remaja ya, karena menurut undang-undang itu kan remaja 0 sampai 18 tahun. Kalau yang lama 0 sampai 21 tahun. WHO menyatakan 0 sampai 19 tahun. Nah, fase remaja adik-adik itu mengalami kebingungan. Awalnya semuanya tergantung ibu. Nah, sekarang adik-adik tergantung dirinya sendiri kan. Tadi yang kuliahnya di luar, walaupun sekarang pandemi pun ya tetap adik-adik kan harus ini ya, harus berkembang sesuai pola pikirnya sendiri, karena fasenya yaitu adik-adik polanya mencari identitas. Misalnya aku mau menjadi perawat, aku mau menjadi bidan ya, aku mau menjadi pemuka di kampungku. Sehingga adik-adik harus punya prinsip ya, prinsipnya tuh harus matang. Oh, walaupun daring, aku tetap harus belajar, gitu ya. Sering adik-adik itu menyalahkan orang tua. Yang ingin masuk Poltekkes kan ibu, bukan aku. Aku nggak ingin kok, aku ingin masuk yang lain. Ya, jadi sering adik-adik bertanya, aku sebetulnya tidak ingin masuk di sini. Jadi terserah ibu, terserah ayah. Apa sih artinya sekolah? Nah, seperti itu. Nah, kalau adik-adik ini berperilaku bagus, misalnya aku ingin menjadi perawat, aku ingin kuliah tepat waktu, prinsipnya bagus, maka adik-adik akan memanfaatkan waktu luang ini dengan ya kuliah, belajar, bersosialisasi. Nah, tetapi kalau adik-adik ini selalu menyalahkan orang tuanya, tentunya belajarnya tidak akan baik kan. Akhirnya adik-adik akan gagal dalam kuliahnya, gitu ya. Karena tidak mau mengerjakan tugas, otomatis tidak bisa keluar nilainya ya, karena tidak mengerjakan tugas dengan baik tadi. Nah, ini loh. Nah, ini bagaimana hubungan stresor dengan HPA akses. Kenapa kok timbul sakit-sakit? Ini karena ini, stresor itu mempengaruhi namanya hipotalamus dan diteruskan ke anterior pituitary dan akhirnya produksi ACTH tadi ya, yang dimana kalau kortisolnya banyak itu akan mengakibatkan gangguan metabolik seperti depresi, darah tinggi. Kalau di gangguan mental ya menimbulkan stres dan depresi. Jadi ini harus tetap diingat pelajaran yang adik-adik dapat ya, tidak bisa dipisah. Oh, mental sendiri, ini sendiri, tidak, karena semuanya itu saling berkaitan ya.
Kalau hipotalamus diteruskan ke hipokampus itu akan menyimpan memori-memori. Nah, kalau memori positif, adik-adik akan berperilaku positif. Kalau memori negatif, maka adik akan berperilaku negatif. Gitu ya. Nah, bagaimana sih efek kortisol itu? Efek kortisol, fungsi imunitasnya menurun, sehingga orang yang kortisolnya itu tinggi akan rentan terhadap infeksi. Nah, yang kedua yaitu terjadi perubahan neokimia tubuh. Hormon-hormon dopamin. Hormon dopamin itu kan untuk motivasi, melakukan kegiatan, gembira itu akan terganggu. Norepinefrin yaitu untuk mengukur siklus tidur bangun itu juga akan terganggu, jadi gangguan tidur. Serotonin, kalau serotoninnya itu kurang, maka adik tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tidak ada motivasi, malas makan minum atau makan minum berlebihan, ya, atau tidak tertarik kepada lawan jenis, atau sangat tertarik jadi terganggu, atau gangguan imunitas, dan satu lagi gangguan tidur, ya. Kortisol juga memengaruhi tekanan darah, makanya banyak anak-anak yang muda tapi kok tensinya sudah tinggi, gitu ya. Nah, perubahan metabolisme glukosa bisa menyebabkan apa? Hiperkolesterolemia dan diabetes mellitus, gitu ya. Ini semuanya tentu saja akan mengganggu kehidupan kita semua kalau terjadi gangguan seperti ini. Nah, ini adik-adik monggo sekarang sambil belajar ya. Tahapan di mana adik-adik sekalian ini ya. Apakah adik-adik ini masih dalam ketakutan? Jadi menyetok masker yang banyak ya. Takut kemana-mana, takut tidak berani keluar, mengeluh gitu ya. Marah, uring-uringan. Kalau ada berita baik atau buruk di-share. Kalau masih seperti ini berarti adik-adik masih dalam zona ketakutan. Kalau belajar artinya sudah mulai bisa menyaring. Oh ini berita, tapi kemarin aku sudah baca kok, jadi nggak usah dibaca lagi. Di stop berita yang membuat cemas. Dan bisa menerima kenyataan, oh memang kondisi pandemi, jadi kemana-mana aku harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tanpa uring-uringan. Gitu ya. Dan jangan ikut menyebarkan berita yang tidak patut ya, walaupun oh misalnya ini kematian di sini ya sudah dibaca aja karena itu menimbulkan ketakutan secara general, nanti semua akan takut gitu ya. Kalau beritanya serem-serem kan takut. Kalau adik-adik menggunakan HP-nya untuk say hello tentunya akan lebih baik ya. Nah kalau zona tumbuh kita mulai ini promosi sosialisasi kesehatan, memperhatikan kesehatan orang-orang di sekitar kita, ya, mulai membantu, mulai bisa beradaptasi. Kita mulai bisa menciptakan resilient dengan menjamin keheningan, sabar, tetap berusaha. Kalau dengan dosen bisa berkomunikasi, dengan orang tua dan adik bisa berkompromi lewat komunikasi yang baik. Inilah tahapan-tahapan yang sekiranya bisa dilakukan oleh adik-adik semuanya. Nah, pikiran yang salah, aduh, aku ini kuliahku macet ini, gagal, memang saya tidak mampu dok, banyak yang konsultasi seperti itu. Saya adalah manusia yang gagal, saya tidak bisa menyenangkan orang tua saya. Saya banyak meluangkan waktu untuk bermain HP. Saya memang orang yang tidak berguna. Ini pikiran yang salah. Bagaimana kalau sudah kadung salah ya diperbaiki gitu ya. Kalau diperbaiki nanti tentunya akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kita harus ingat yaitu makna positif. Bahwa di balik kesukaran pasti diciptakan yaitu berbagai macam kemudahan. Makanya kita harus senantiasa bersyukur. Ya. Di era pandemi, yang awalnya adik-adik yang dari luar kota terpaksa kos, sekarang sudah bisa belajar dari rumah. Sehingga waktunya bersama keluarga lebih banyak. Untuk itu, adik-adik sebagai pemuka kesehatan, monggo menciptakan komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Ya.
Terus kemudian, oh ini kalau aku daring, nggak usah siap-siap, nggak usah ke kampus, berarti waktu belajarku kan lebih banyak. Nah, kalau waktu belajarku lebih banyak, otomatis saya bisa mempersiapkan ujian dengan lebih matang. Terus waktu yang longgar, jangan dihabiskan dengan main game terus, tetapi dengan mengasuh adik, gitu ya, atau membantu ibu. Akhirnya kalau saya ini di rumah terus, saya bisa mengembangkan hobi, misalnya bernyanyi, menjahit, berkebun, ya, membersihkan rumah, itu bisa dilakukan dengan baik. Dan yang penting ikhlas dan tanpa paksaan. Ya. Ingat, yaitu badai pasti berlalu. Semua ada hikmahnya ya. Jadi dari ini kan ada hikmahnya. Oh, rupanya kalau dulu misalnya kita mengadakan seminar harus berangkat, sekarang bisa di rumah. Ya, adik-adik juga tidak perlu bersusah payah untuk ke luar kota untuk mempresentasikan makalahnya, bisa dari rumah gitu. Nah, bagaimana mengelola pikiran negatif? Misalnya, suasana pandemi menimbulkan kebosanan di rumah, ya. Adik-adik harus menimbulkan pikiran positif. Aku sangat bersyukur bisa lebih lama berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Jadi adik-adik bisa melakukan pekerjaan di rumah, merapikan rumah, berkebun, dan sebagainya, sehingga rumah itu bersih dan rapi. Jadi rumahnya akan terasa nyaman, dan kesehatan kita akan semakin meningkat. Adik-adik kalau awal ya memang kuliah daring itu membosankan. Tetapi kalau sudah berjalan 7 bulan, adik-adik sekiranya bisa menimbulkan pikiran positif. Oh, kuliah daring ini merupakan hal baru. Jadi saya senang belajar hal yang baru. Saya bisa mencari informasi dengan mudah. Jadi menciptakan kata-kata yang positif. Nah, sering masing-masing sampai menangis, apakah saya bisa kalau ujian skripsi? Apakah mampu saya menyelesaikan skripsi saya? Tentu saja bisa ya kalau adik-adik itu tekun berkonsultasi. Ya, saya bisa atau tidak bisa pasti bisa, gitu ya. Semua permasalahan yang diciptakan untuk mencari pengeluaran supaya ada way out-nya. Gitu. Nah, mengenai resiliensi adalah daya tahan dan adaptasi untuk menghadapi kondisi yang penuh tantangan, gitu ya. Baik dalam diri kita sendiri maupun dari luar, ya. Jadi itu merupakan kapasitas seorang individu untuk mengatasi, meningkatkan diri, dan merespon secara sehat dan produktif untuk memperbaiki diri sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Jadi adik-adik itu mencari, oh ini saya belum resilient, jadi saya dalam suasana kondisi COVID ini, jadi saya harus berdiam diri di rumah, saya harus tetap kuliah, dan saya harus menjamin keharmonisan atau well-being keluarga. Itu nanti tergantung individunya ya, makanya kita harus tetap produktif. Nah, itu sebenarnya kita tuh bisa kok kalau mau produktif, karena otak kita tuh bersifat plastis. Setiap 2 minggu ada neuron-neuron baru yang timbul, dan neuron-neuron yang rusak itu nanti juga akan mati ya. Tentunya sebelum usia 40 tahun. Nah, kita meningkatkan sosialitas kita. Kalau memang tidak bisa offline, sekarang bisa dengan virtual. Sehingga kita lebih bermakna dalam kehidupan kita. Nah, ini juga bisa dibahas secara ilmu pengetahuan, yaitu aspek neurobiologi. Nah, ini di sini hormon kasih sayang, oksitosin sangat berperan ya. Ada penelitian yang ibu-ibu yang disuntik oksitosin itu anaknya lebih cerdas gitu ya. Nah, ini ada namanya otak afiliatif, menghubungkan pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan bagaimana kita mensinkronkan perilaku kita. Nah, tips itu resiliensi yaitu kita harus senantiasa bersyukur, berpikir positif. Jangan lupa kebutuhan pokok kita yaitu self-talk, self-help. Dan kita tidak lupa berdoa dan
beribadah menurut agama kita masing-masing, ya. Dengan cara juga melakukan relaksasi. Adik-adik juga harus makan minumnya yang cukup, yang mengandung protein, mineral, dan energi yang cukup. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus menjalin komunikasi antar anggota keluarga, ya. Terus tugas pendidikan adik-adik yaitu membantu program pemerintah prevensi COVID-19, misalnya membuat leaflet, penyuluhan, itu juga bisa, ya. Tadi dicontohkan Bu Nurul lewat YouTube, Instagram, itu juga bisa. Nah, ini sistem keluarga yang baik itu adalah orang tua dan anak, juga kakek, nenek, paman, bibi, itu ada batasan yang tegas, gitu ya. Tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. Ya. Terus dengan resiliensi yang tinggi, maka kita akan menjadi manusia yang tangguh dan bisa menghadapi masalah dengan penuh semangat. Ya. Nah, ini adalah tidak karena apa, tidak suka laki-laki gitu, tidak, ya. Ini singkatan itu kan dibuat supaya menarik dan bisa melakukan, yaitu avoidment. Jadi ini ya, kita menjaga kesehatan mulut, mata, dan hidung, karena itu merupakan tempat masuknya kuman, jadi harus dijaga, ya. Nah, kita harus mengikuti woman. Woman di sini bukan maksudnya perempuan, tapi W-nya wash your hand. Jadi cuci tangan sebelum melakukan tindakan, ya. Terus obey social distancing. Jadi patuhi untuk menjaga jarak, gitu ya. M, mask up, dipakai masker. Exercise and eat well. Eat well, exercise dan eat well. Artinya makannya tuh yang bergizi, bukan makanan yang enak gitu, enggak, ya. Terus exercise itu yaitu olahraga. Ini sudahkah adik-adik melakukan itu semua? Dan yang terakhir, janganlah melakukan traveling atau wisata-wisata kalau tidak perlu, ya. Nah, kita harus menciptakan resiliensi dengan menegakkan 3M, yaitu wajib mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan harus menghindari 3R, yaitu rapat di tempat yang sempit, ya, sehingga kalau berumur nggak ngajar itu bukan salah, karena memang tidak boleh rapat di ruang sempit, dan juga ngerumpi tidak boleh, dan tidak boleh yang terakhir ramai-ramai atau bergerombol, gitu, ya. Nah, ini adalah video yang saya janjikan yang merupakan buatan teman-temanmu di Sumatera Barat kalau nggak salah. Bagaimana seseorang itu memaknai suatu kondisi pandemi COVID yang awalnya itu memang tidak siap semuanya, ya. Bentar. Ini. Monggo disimak bersama, ya. Maaf, apakah suaranya bisa terdengar, G? Belum, Bu. Oh, belum, ya, maaf, ya. Ya. Kalau nggak bisa terdengar. Jadi ini menceritakan mahasiswa yang tidak siap dalam kondisi pandemi. Sudah lari-lari mau kuliah, ternyata ini ya, kuliahnya itu kok nggak ada temannya. Ya tentu saja karena saat ini kan kuliahnya online. Ya. Ini menjadi dia marah
resah, tidak bisa menerima kondisinya. Dia ngamuk, kemudian pulang. Ya. Dia perilakunya tidak matang, kan? Menendang ke tempat sampah, ngomel-ngomel, marah tanpa sebab, gitu ya. Kan semuanya memang menghadapi seperti ini. Ini kalau di tempat kuliah kita ada Gasubo ya. Dia bingung, gimana sih nanti aku menyelesaikan kuliahku itu, ya. Dia bolak-balik, ya, melakukan tindakan nggak jelas. Akhirnya dia menelepon orang tuanya, menyatakan saya tidak mampu mas sekolah ini, saya gagal, tidak bermanfaat, nggak bisa saya melakukan tugas dengan baik, saya nggak bisa. Lebih baik saya pulang, ya. Tugasnya saya tuh dosanya terlalu keras, memberi tugas terlalu banyak. Ini ibunya membina saja, jangan gitu nak. Tapi dia tetap bersikeras. Saya pulang saja, teman-teman saya nggak enak, nggak bisa bekerja sama, sampai nangis ya. Jadi kondisi depresi. Nah, ini kok non verbalnya yaitu mengetuk-ngetukkan tangan gitu ya, rasa kesel gitu ya. Dia tetap nggak mau, tidak bisa menerima nasihat orang lain. Ya. Melangkah dengan buntai pulang ya. Seolah-olah memang tidak ada gunanya, dunia itu sudah kiamat ya, marah-marah. Tentunya ini tidak matang, tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini berbeda dengan teman kita yang satu ini. Ini tentunya ada yang teringat ya saat apa kuliah itu kan naik di sekolah ya, di sekolah yang ditunggu-tunggu. Ya, itu dia membayangkan saat dulu tuh naik bis sekolah gitu ya. Dan belum siap nih memang kondisi pandemi. Jadi dia menunggu di halte. Menunggu di halte 1 menit, 2 menit, sampai 1 jam. Kok nggak lewat bisnya ini? Wah, nanti kalau nggak lewat ini aku akan ini ya terlambat sekolahnya. Tapi dia tetap menunggu. Banyak tapi kok nggak ada di sekolahnya ini ya. Memang setiap orang itu resah di era pandemi ini ya, karena perubahannya mendadak dan mungkin tidak diberitahu dengan ini pasti apa yang kita lakukan. Tapi teman kita ini baik. Oh, kalau nggak ada bus ya sudah, aku jalan saja daripada telat karena sudah menunggu 1 jam itu ya. Dia jalan. Akhirnya kan sampai ke kampus juga kan. Dia berjalan dengan penuh semangat ya. Tapi belum menyadari kalau kondisi ini pandemi ya, di mana sudah tidak ada kuliah offline lagi. Dia penuh semangat ke kampus. Dia ketika masuk dalam kelas nggak ada orang, dia nggak lempar-lempar, nggak memindang lagi, tapi bertanya ya kepada petugas TU, ini kenapa kok nggak ada kuliah ya? Karena memang libur. Oh, ini kan memang pandemi itu banyak yang kita nggak tahu gitu ya.
Ya, kalau yang tadi melangkah gontai, satunya optimis gitu ya. Ya udah kalau nggak ada kuliah ya dia membuka ininya apa tugasnya, skripsinya. Nah, memang skripsinya kalau namanya mahasiswa itu ya salah semua itu ya. Memang kita belajar. Tapi dia bisa memaknai. Oke, nggak apa-apa deh, disalahkan. Nah, dia berusaha menghubungi dosennya. Ya, apa toh Pak, ini sebetulnya salahnya di mana? Kalau memang salah, siap memperbaiki. Ya. Kebetulan ini dosennya baik, terus dihubungi. Dosennya menghubungi. Tapi dia bisa menerima bahwa ini mungkin ada masalah yang harus diselesaikan. Akhirnya dia pulang dengan wajah yang bahagia, kan? Tidak seperti yang pertama tadi. Ya. Dia masih bisa menikmati keindahan lingkungan sekitar. Ya. Dia menghadapi kehidupan itu dengan penuh optimis. Memang dalam mencapai cita-cita itu tidak mudah. Dan itulah kunci kesuksesan seorang manusia ya. Kalau bisa memaknai kegagalan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah suatu proses untuk mematangkan diri kita. Ya. Kondisi pandemi ini dibalik kesukaran memang ada kemudahan-kemudahan yang tertuang di dalamnya. Nah, ini adik-adik juga bisa seperti ini ya, kan kuliahnya sama, yaitu Promkes, terus kita juga Poltekkes itu kan pemuka dalam kesehatan. Ini kesehatan itu juga mencakup kesehatan jiwa, kalau saya bagian jiwa, kalau Bu Nurul itu jiwa dan raga, jadi lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, ini adalah buku-buku pedoman yang bisa dipergunakan untuk melakukan promosi kesehatan gitu ya. Nah, itu pada anak-anak gangguan belajar dan juga bagaimana mengatasi temper tantrum anak, ini buku-buku yang saya tulis. Dan yang terakhir ini adalah untuk ini ya, pengetahuan tentang deteksi dini kecanduan gawai, karena sekarang itu kan banyak anak-anak bahkan sampai remaja itu kecanduan gawai ya, sehingga nanti menimbulkan keresahan ya. Nanti bisa sharing ke Bu Nurul ini kalau buku-bukunya. Nah, ini kita juga ikut berkolaborasi sebagai tombol kangen dengan teman-teman. Ini teman-temannya Bu Nurul semua di atas ya. Kita juga bisa berprestasi dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, akhirnya kita menjadi resilient dan menjadi kompasien di era pandemi COVID-19 ini ya. Kiranya penyajian saya yang singkat ini bisa menambah wawasan adik-adik dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya akan stop share dan waktunya akan saya kembalikan kepada Ibu Moderator kita. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Yunias. Tadi sebelum kita memasuki sesi berikutnya untuk tanya jawab, mungkin sharing sebentar Bu Yunias terkait pasien remaja yang mungkin banyak ditemui Bu Yunias di rumah sakit. Kebetulan Bu Yunias kan praktek juga sebagai spesialis jiwa konsultan di Dr. Sutomo gitu. Mungkin sharing yang terkait remaja tadi Bu Yunias, monggo. Baik. Jadi remaja adalah fase dalam mencari identitas ya. Jadi dia mencari jati diri untuk menuju era kedewasaan. Kalau bahasa remajanya itu yaitu galau.com. Nah, akhir-akhir ini di era pandemi memang banyak sekali remaja-remaja yang konseling dengan keluhan dia tidak siap kondisi pandemi ini. Di rumah itu sangat ribut, nggak bisa belajar dengan baik,
Kalau belajar sama ibunya mesti disuruh kemana-mana, akhirnya tidak bisa konsentrasi. Sedangkan di sisi lain, ibunya tuh minta dia tetap harus on time. Nah, beberapa mahasiswa itu mengeluh bahwa dia mengalami bosan dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Ada juga komunitas yang dengan peer group-nya itu yang membuat dia semakin galau karena sharing berita-berita yang mencekam itu, ya. Terus ada yang sampai karena bosannya ingin bunuh diri. Itu hati-hati ya, Dek ya. Ternyata di era pandemi itu angka suicide itu meningkat. Nah, penanganannya adalah kita banyak mendengarkan, jangan terlalu banyak memberikan nasihat. Kalau nasihat tuh remaja sudah bosan karena mulai gurunya, orang tuanya semua memberi nasihat. Makanya kalau dosen-dosen sekarang kan sebagai teman ya, karena dosen-dosen semua sudah belajar ilmu psikologi, tidak dikasih nasihat lagi. Misalnya kalau bertanya, oh pertanyaanmu itu bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau seperti ini ya. Tulisanmu sudah bagus, Dek. Seperti tadi di tabel, di oret-oret kan, ini sudah bagus sebetulnya, Dek. Akan tetapi kita harus menyesuaikan dengan kaidah, dengan peraturan di universitas kita atau di fakultas kita. Jadi dengan pendekatan seperti itu, remaja akan merasa nyaman karena merasa dihargai, dilibatkan, dicintai, diperhatikan, sehingga remaja itu bisa membentuk pribadi yang bagus. Nah, demikian sedikit ulasan mengenai pengalaman saya dalam menangani kasus-kasus remaja di era pandemi COVID-19 ya. Jadi sekiranya kita semua itu bisa menjadi penyintas atau menolong orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai kapasitas seperti itu. Ya, kalau kita mau, kita semua akan mampu melakukan hal-hal yang baik. Sekian Bu Nurul, terima kasih. Ya Bu Yunias, terima kasih banyak sharingnya. Termasuk yang pasien dan remaja yang gangguan jiwa kan nggak ada ya Bu? Iya, banyak sekarang. Banyak. Sekarang banyak kalau remaja. Iya, iya. Saya pikir tadi kan bisa mengurangi ya, karena kata kuncinya dari materi Bu Yunias adalah berpikir positif tadi. Iya, itu kalau lingkungan menciptakan materi yang menciptakan lingkungan yang positif, maka lingkungan tadi akan menularkan aura yang positif. Supaya mengurangi tadi gangguan-gangguan mental yang ada di masyarakat. Ya, ini tugas-tugasnya murid-muridnya Bu Nurul ini ya, yang hebat-hebat semuanya. Soalnya perawat ini, calon perawat termasuk sebagai tenaga promosi kesehatan, Bu. Iya. Jadi bisa menularkan ke masyarakat. Oke, Bu Yunias, kita memasuki sesi tanya-jawab. Saya persilakan kepada peserta yang mungkin bisa langsung interaksi. Saya persilakan. Di sini ada beberapa alumni juga ada, Bu, sudah hadir. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya, alumni, sambil menyapa ini Bapak Ibu dosennya. Iya. Sekarang temu kangen ya. Iya. Nah, ini ada yang chat ini. Oh, iya. Iya. Ini dari mahasiswa kali ini, dari Imran. Iya. Bertanya langsung juga boleh. Ya, mau tanya langsung boleh, Imran. Menyalakan YouTube, menyalakan videonya. Imran. Nanti kalau bertanya langsung kan bisa lebih jelas barangkali. Masih malu. Jaringan ini ya. Imro, ada Imro. Iya. Ini ada yang bertanya, Bu. Ya, boleh kalau gitu saya langsung membacakan Bu Yunias. Di sini pertanyaannya, ibu saya ketika malam hari mau tidur selalu badannya merasa tegang, padahal tidak memikirkan apa-apa. Penyebabnya itu apa ya, Dok? Dan bagaimana cara merelaksasikannya? Terima kasih.
Iya. Suaranya Bu Yunis kok kecil, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya itu ya. Kok banyak yang tegang, padahal tidak memikirkan apa-apa gitu ya. Iya. Karena era pandemi itu memang perlu penyesuaian. Ya. Nah, kita juga di era pandemi ini kan tidak bebas ya. Mbak atau Mas ini, Mbak atau Mas Imroatus. Mbak Imroh. Mbak Imroh. Kita yang awalnya bebas kemana-mana, sekarang harus banyak di rumah. Apalagi kalau perawat itu kan ini ya, sebagai role model, jadi kita harus berperilaku hidup sehat. Bagaimana orang mau menurut kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, ya. Dan kita juga banyak di rumah. Kegiatan juga banyak lewat internet. Nah, hal itu bisa menyebabkan kita semua tegang, badannya pegel semua karena kurang gerak. Itu dari segi fisik. Dari segi emosi, mungkin karena tugas kita menjadi bertambah, ya. Menjadi orang tua, menjadi guru. Nah, kalau anak-anak kuliah kan juga sama, adik-adik nih. Harus belajar. Mata kuliahnya kan tetap ini, bahkan lebih padat. Dosen-dosennya juga kan, jadinya kalau konsultasi itu di luar jam kuliah. Mereka menghubungi kita sampai malam, subuh itu tetap menghubungi. Kalau mahasiswa juga selain mengejar kuliahnya, juga harus mengajar pada adiknya, gitu ya, karena orang tuanya bekerja. Nah, itu semua yang menyebabkan timbulnya ketegangan, baik ketegangan badannya, juga ini emosinya, begitu, sehingga bisa menimbulkan gangguan tidur, gitu antara lain, atau kecemasan dan depresi seperti itu. Begitu Mbak Imroh. Terima kasih Bu Yunias. Oh, ini ada pertanyaan dari ruang YouTube Bu Yunias. Dari Andro. Bagaimana sebaiknya bersikap dalam menanggapi resiliensi tiap masing-masing individu yang beragam, cenderung memasuki episode negatif. Bagaimana dapat menyemangati diri sendiri dalam sebuah problematika kehidupan. Ini kayaknya galau.com ini, Bu. Iya, ini mahasiswa mungkin ya, remaja lagi galau. Nah, memang kalau orang lagi galau tuh pemikirannya semua akan negatif ya. Aduh, tugasnya kok banyak nih. Terus kapan saya ketemu teman gitu ya. Remaja tuh paling banyak ke klinik itu karena bosan dong nggak ketemu teman ya. Di rumah masa begitu, kuliah kok di rumah saja, seperti itu. Nah, untuk itu kita harus yang pertama merubah paradigma. Paradigma negatif itu diubah ke hal yang positif. Yang tadi dikatakan di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Ya, adik-adik mungkin sudah merasakan ya kalau di era pandemi ini dosen-dosennya lebih fleksibel sebetulnya. Tugas-tugasnya tidak usah terlalu ideal, kita juga ACC gitu ya. Terus ujian juga rasanya lebih cepat lah. Kalau yang dulu 1 jam itu bisa 45 menit, bahkan setengah jam ya. Karena mungkin dosennya juga merasa bahwa beban-beban adik itu juga banyak. Atau kebetulan dosennya gaptek gitu deh ya. Mesti ada ininya, ada hikmahnya gitu ya. Terus adik-adik juga ini memaknai, oh ternyata kalau saya seperti ini selalu galau, tidak nyaman, tugas saya akan tertunda. Nah, dengan saya tetap berperilaku positif, menjalankan tugas, itu saja menjaga keseimbangan jiwa ya, dengan makan makanan yang sehat, berolahraga ya, menghormati orang tua dan guru kita, itu akan menimbulkan aura positif dalam diri kita. Nah, kalau diri kita sudah positif dan kita mulai mencintai kuliah kita, akibatnya kita belajar dengan sukarela dan kita bisa menciptakan resiliensi segera ya, dengan sukarela tanpa perlu dosennya itu harus mengingatkan terus-menerus. Karena apa? Kalau orang pikiran negatif itu, dosen hanya
menyapa ya, atau orang tuanya hanya mengingatkan, dia jawabannya mesti ini loh nggak enak ya, ujian kok dibantai. Ujian itu tidak ada yang dibantai, tetapi diberitahu supaya adik-adik menjadi tahu ya. Itu sudah dibuktikan oleh Bu Nurul ya. Ujiannya 10 kali Tahan dengan banting 10 tuh ya. orang penguji. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Dan Rasanya harinya itu Senin terus. Ya Bu Nurul. iya. Harinya itu Senin, nggak ada Selasa. Diperbaiki salah, apalagi nggak diperbaiki. Ya. Yang lucu akhirnya kembali ke tulisannya kita sendiri. Oh ternyata benar. Itu kan artinya melatih kesabaran kita ya. Memang yang penting dalam proses kuliah ini adalah prosesnya, Bu Dik ya. Kalau nanti semua insya Allah pasti jadi perawat semua. Cuma perawat yang gimana? Nah, prosesnya itu yang penting. Ya, misalnya teman-teman ini bilang, Farah, ya Mas Randy nanti digodok gitu ya mentalnya itu supaya menjadi matang. Kalau kita memberi sangat mudah ya, hidup yang smooth itu kan tidak berirama ya, dan kita bisa menjadi sombong. Nanti kalau murid kita tidak bagus, kita akan marah sebesar-besarnya karena tidak pernah mendapatkan teguran ya. Soalnya teguran itu kan bentuk kasih sayang. Tapi kalau sudah pernah seperti itu, kita bisa berempati gitu. Meraba rasakan, oh ternyata kuliah itu bukan hal yang mudah. Saya sendiri juga pernah mengalami kesalahan gitu ya. Dan teguran-teguran kasih sayang itu juga untuk meningkatkan mutu prodi kita. Karena kalau adik-adik itu salah dibiarkan saja, oh ya baik, sama dosen A ini aja, semua pasti ACC. Tapi itu sebetulnya malah nggak baik, nanti adik-adik ya pengetahuannya hanya segitu aja ya. Kalau yang menegur, ya itu tujuannya sebetulnya baik. Jadi kita ambil hikmah positif gitu ya. Seperti tadi di filmnya tadi kan ada dua sama-sama dioret-oret tapi responnya kan beda. Yang satu ya nggak apa-apa lah, paling ya nanti diperbaiki. Satunya nangis ya walaupun cowok. Aku pulang saja mah, teman-temanku sudah nggak enak, dosenku ya nggak enak, lingkungannya nggak nyaman. Nah, itu padahal yang nggak nyaman adalah dirinya sendiri. Nah, jadi untuk menciptakan resiliensi yang positif, maka kita harus dalam kondisi rileks, santai, memaknai kehidupan secara positif. Nah, demikian jawaban saya, Mas Andrew. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yunias. Memang kata kuncinya atau keywordnya di berpikir positif gitu. Iya. Kemudian ini masih ada pertanyaan, ada beberapa ini. Yang selanjutnya dari Pak Hanan, mungkin bisa langsung Pak menyampaikan, Pak Hanan. Ini juga dari keperawatan jiwa ini Bu Yunias. Langsung di chat aja Bu Nurul, di chat aja itu yang di chat. Siap. Oh, di chat. Ya, saya bacakan Bu Yunias. Kalau langsung itu lebih lebih enak. Sama dibuka videonya jadi kenal. Iya. Saya bacakan bagaimana tentang tips resiliensi ini dalam penerapannya pada anak remaja atau pelajar atau juga mahasiswa dengan tipe kepribadian yang berbeda. Misalnya tipe koleris. Bagaimana Bu? Jadi setiap orang tuh memang memiliki ciri kepribadian yang berbeda-beda. Ya, koleris itu yang penuh semangat, tentunya itu juga berat bagi yang tipe koleris itu karena kondisinya di mana awalnya harus sangat semangat, sekarang waduh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah itu kita harus mulai belajar beradaptasi, berempati ya, bahwa tidak hanya saya saja yang mengalami peristiwa seperti ini. Orang-orang lain juga mengalami yang lebih parah gitu ya. Kita bersyukur masih saat ini diberikan kesehatan lahir batin gitu kan. Banyak kan teman-teman kita yang sakit ya, teman kita yang harus kehilangan orang yang disayangi karena meninggal gitu ya. Kita bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih bisa kuliah,
dan kita harus meningkatkan self help, self talk ya. Kita berbicara kepada diri kita sendiri. Oh, saya ini ya, bersyukurlah seperti ini. Dan kita juga meningkatkan jiwa sosial kita dengan menolong orang lain. Orang yang suka menolong itu akan menimbulkan rasa berbahagia ya. Seperti WHO mengatakan kan begitu ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya, adik-adik kalau bisa memberi sesuatu, walaupun kecil kan senang ya. Biasanya kita kalau terima bisa ilmu pengetahuan kita, bisa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau adik-adik ini jangan dikatakan tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kegiatan promkes itu sangat vital dan sangat bermanfaat ya bagi lingkungan sekitar. Misalnya katakan yang sederhana, sudah diberitahu nih memakai masker, tapi memakai masker yang baik dan benar kan belum kan? Nah itu dosennya sudah mencontohkan caranya urut-urutan memakai masker, itu ya. Kebetulan saya followernya Bu Nurul, jadi bukan karena saya ini juga pasti kalau Pak Budiono juga ini ya men-sharekan itu, tapi saya karena lebih sering nonton di punyanya Bu Nurul ini. Nanti saya juga ikut memfollow punyanya Pak Budiono ya Pak. Ada nggak Pak? YouTube-nya? Belum buat. Oh belum buat ya Pak. Akan Bu bermacam-macam, mencuci tangan, menyusui, memakai masker yang baik dan benar. Jadi saya ikuti karena cocok gitu, sejiwa sealiran. Yang diajarin itu kan anak-anak SD gitu ya. Jadi adik-adik juga bisa membuat seperti itu dan disebarkan ke lingkungannya. Itu akan maknanya sangat positif ya. Tanpa kita mengkritik pemerintah terus, tapi kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Karena mencuci tangan itu juga ada urut-urutannya. Kalau nggak urut, terus terlalu lama, sabunnya terlalu banyak, ya luka kan tangannya ya. Atau terlalu sering, itu bisa menyebabkan gangguan obsesif kompulsif, malah gangguan mental. Nah, kalau yang dicontohkan Bu Nurul itu ketika mau bersalaman, mau masuk kelas, jadi ada tujuan baru cuci tangan gitu. Tapi cuci tangannya tidak cuma seret-seret gitu ya, karena kan kalau adik-adik itu tidak diberitahu ya, pokoknya kena air ini gitu ya. Jadi caranya menciptakan resiliensi yang baik bagi orang yang koleris yaitu dengan ini menciptakan program-program positif yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar sehingga dia menjadi bersemangat dan berarti dalam kehidupannya. Insya Allah kalau kita selalu berusaha menolong orang lain maka hidup kita juga akan ini ya selalu ditolong ya. Selalu mendapat makna yang positif. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Cukup jelas ya Pak Hanan ya. Masih ada sebetulnya pribadi yang lain, mungkin yang sanguin. Ya. Yang... Satu aja Pak, nanti Kak Uman ya. Kan ada yang sanguin, ada yang plekmatis, ada yang itu bagaimana. Iya, bisa Pak. Kalau kepribadian yang lain juga bisa menyesuaikan ya. Kalau yang males itu mungkin meningkatkan dengan olahraga, begitu ya. Banyak berpikir, berdoa, itu nanti akan menimbulkan aura-aura yang positif. Jadi setiap gerakan kita, walaupun sederhana, itu akan menimbulkan aura positif dan menurunkan hormon stres, yaitu kortisol itu tadi. Karena kortisol yang tinggi itu menyebabkan ini Pak, distres, rentan terhadap cemas dan depresi dan gangguan-gangguan penyakit yang lain. Sekarang kan banyak nih gangguan-gangguan yang usianya muda karena pola hidup makan tidak sehat ya. Karena sekarang kan serba mudah dengan internet itu. Bisa GoFood atau GrabFood begitu ya. Jadi makanannya yang jadi mager Bu. Malas gerak. Iya, mager gitu ya istilah. Iya. Istilah ininya remajanya malas gerak, ya malas masak juga ya, sudah ada. Iya. Iya. Terus malas olahraga karena ini yang olahraga tangan kita main game itu ya. Jadi prinsipnya kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat, tetap optimis, dan kita harus menjadi pemuka dalam pemerhati kesehatan, khususnya kesehatan mental. Ya, anak dan remaja. Kenapa anak dan remaja? Karena anak dan remaja itu merupakan tonggak kehidupan kita bernegara. Kalau anak dan remaja kita kuat, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Dan ini saya salut, Poltekkes Malang ini pesertanya cukup banyak, ya.
dan berkembang ke daerah-daerah yang lain. Itu tentunya tidak lepas dari tangan dinginnya Pak Budiono dan dosen-dosen yang lain, ya. Dan adik-adik bisa bersyukur bergabung di sini, karena kan tidak semuanya bisa diterima belajar di Poltekkes Lampang ini, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunia. Terima kasih Pak Anan. Ini disaksikan juga dari YouTube juga bisa ini Bu. Nah, kebetulan yang mengikuti ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Trenggalek. Ya, Bener jadi masih salam, kawasan timur. Ya. Bu Nurul bisa bertanya Bu? Oh, monggo langsung Pak Budiono. Nggih. monggo. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter yang memberikan materi yang sangat luar biasa, apalagi ditambah dengan adanya video-video ini. Nah, Dok, saya ingin sharing dan ingin minta solusi. Artinya ketika tadi ditampilkan bahwa ini kan, mohon maaf, artinya dokter juga sebagai pengajar, nggih. Nah, artinya ketika menghadapi mahasiswa, terutama adalah pada mahasiswa tingkat akhir tadi dicontohkan ketika mahasiswa proses bimbingan, kemudian timbul suatu permasalahan, kemudian pada ujung akhirnya mahasiswa bisa melakukan resiliensi positif, tapi yang satu menjadi negatif. Nah, yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman dokter, nah selaku pengajar, selaku pendidik, nah ketika menghadapi mahasiswa yang mengalami resiliensi negatif itu apa yang dilakukan? Nah, artinya ketika ini pengalaman saya selaku pembimbing individu sekaligus sebagai kaprodi, ya. Artinya ketika setiap akhir itu ada beberapa mahasiswa yang mengalami keterlambatan terhadap penyelesaian studinya. Nah, setelah kami diskusikan dan sebagainya, memang banyak masalah yang dialami. Salah satunya merasa tidak mampu, kemudian kok salah terus kalau bimbingan, yang pada ujung akhirnya juga mahasiswa mulai takut mau menghadapi pembimbingnya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kami ini, Dok? Artinya selaku sebagai pembimbing juga, selaku sebagai pendidik juga itu. Nah, sehingga kami kadang-kadang apa yang seharusnya agar kita itu bisa mengantar mahasiswa ini selesai tepat waktu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Budiono. Memang tidak mudah ya menjadi dosen, apalagi kaprodi itu berat ya Pak ya. Karena kita dan juga Bu Nurul dan juga dosen-dosen lain itu kan menghadapi mahasiswa yang remaja akhir. Nah, tumbuh kembang remaja akhir itu tidak terlepas dari tumbuh kembang awal masa anak. Di mana kita tidak mengetahui tonggaknya itu bagaimana pada masa anak itu. Apakah anak itu pola asuhnya itu sangat dimanjakan atau dibesarkan dalam keluarga yang overkritikal, sehingga memang beda-beda. Ada yang diberitahu itu terus dikerjakan, akhirnya bisa menyelesaikan tepat waktu. Ada yang diberitahu itu seolah-olah kita marah, jadi tidak dikerjakan. Atau mahasiswa itu yang ini ya, misalnya pembimbingnya ada 5. Kita membetulkan, nanti bilang ke pembimbing yang satu begini, yang ke yang lain seperti itu. Akhirnya antar dosen itu kan timbul tidak nyaman, begitu ya. Nah, mungkin mahasiswa yang lama itu tadi juga dia nomor 1 mungkin untung karena kok disalahkan terus ya. Nah, itu harus di cross check juga dengan pembimbing yang lain. Apakah benar saya sih cross check terus gitu ya. Kebetulan saya kemarin juga menghadapi mahasiswa itu seperti itu. Kalau diberitahu tuh memang dia tidak mau, karena intinya pokoknya aku lulus. Perbuatan apa yang saya tulis itu selalu baik. Nah, akhirnya kita tetap memberikan terapi kognitif. Biarkan saja dia ngengkel, mau maju, mau apa, tapi kita dengan tim pembimbing yang lain itu dengan penuh kesabaran kita berusaha meluruskan. Tentunya tidak bisa segera. Karena biasanya yang ditabrak memang kaprodinya. Ya. Kan harus lulusnya misalnya 4 tahun. Nah, saya sudah 4 tahun sudah harus kembali. Nah, tapi kan
prodi itu juga ada ini ya Pak ya, mutunya harus dipertahankan. Untuk itu kita membentuk tim dengan dosennya, ya kalau perlu kita mendatangkan orang tuanya, dan itu telah kami lakukan juga, supaya orang tuanya juga mengetahui bagaimana kondisi anaknya. Nah, remaja yang telat tadi kan belum tentu dia tidak ada gangguan mentalnya ya Pak ya, mungkin lagi depresi loh, orang depresi kalau nggak diobatin, bagaimana dia mau menyelesaikan studinya. Jadi intinya menghadapi mahasiswa yang bermasalah itu, kita pertama mendengarkan, kemudian mencari masalah-masalah mahasiswanya itu apa. Kemudian kita mencari, menyusun alternatif bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan pada mahasiswa tadi. Karena banyak yang lulus tepat waktu, banyak pula yang terlambat, karena ternyata memang nggak dikerjakan. Katanya disalahkan terus, tapi ketika diminta menunjukkan mana hasil revisinya juga nggak bisa. Hanya satu. Jadi kita harus melakukan cross check begitu ya, supaya kita tidak selalu disalahkan. Gitu. Memang itu tantangan ya adik-adik. Jadi kita menjadi dosen itu juga tidak ada seorang dosen pun yang ingin muridnya itu gagal. Kita ingin murid-murid kita itu nanti menjadi sejawat kita, bahkan generasi penerus kita. Untuk itu kita harus bekerja sama ya. Ini kan era areanya untuk selain tanya jawab juga sharing. Selain mahasiswa ada keluhan, dosen maupun kaprodi pun itu juga banyak ini tanggungan begitu ya. Nah, lewat media ini marilah kita bekerja sama supaya adik-adik itu I am okay, you are okay. Jadi adik-adik bisa lulus tepat waktu, dosennya juga semangat, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Kaprodinya juga semakin oke, ya. Saya kira kok di sini kaprodinya kan full ya. Itu kan bisa. Kalau misalnya ada hambatan, dengan dosen A bisa ngomong personal, begitu ya. Nanti akan dijembatani. Apa sih? Oh, maksudnya dosennya ini begini. Karena komunikasi itu sangat penting, karena kita kan beda generasi. Mungkin maksudnya A, karena adik-adik keburu golok, jadi dikira disalahkan. Nanti prodinya akan menjembatani. Dan insya Allah adik-adik itu akan lulus dengan nilai yang baik. Nilai itu kan tidak hanya ABC saja ya, tapi juga nilai moral, spiritual, sosial, dengan dosen yang bermasalah tadi bisa baik pula. Ya, biasanya yang berkesan itu murid yang paling nakal, yang dablek itu nanti ternyata menjadi mitra kerja yang paling oke, gitu ya. Mungkin berkaitan tadi pertanyaannya Pak Hanan, karena berkaitan dengan kepribadian tadi loh. Kalau yang ini liris itu kan dia ini ya sangat gitu loh maksudnya ya. Oke, demikian Pak Budiono. Jadi intinya adalah komunikasi yang efektif antar mahasiswa, dosen, dan keluarga. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Iya. Ya, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan, Bu Yunias. Masih ada waktu 6 menit ya, Bu. Iya. Saya bacakan. Mungkin Safia Desi bisa langsung kontak. Mana Safia? Oke, langsung saja. Ya. Ayo, Safia Desi. Malu-malu. Nah, ini Selamat ada pagi. Bu Perawat nggak boleh malu-malu. Nah, yuk yang Bu, tapi saya mohon maaf tidak bisa on cam. Ya, enggak apa-apa. Oh, iya enggak apa-apa. Silakan. Sabar kok Bu moderator. Lagi nggak daster, Bu. Iya. Malu sama Pak Budiono. Ya, malu sama Pak Budiono. Ya, Bu. silakan. Ya, Assalamualaikum, permisi. Mungkin pertanyaan saya juga mewakili dari beberapa teman-teman juga. Sebenarnya mungkin apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan sih? Dan kita harus berpikir yang bagaimana mungkin kalau kita kan kalau di rumah
kita interaksinya selalu intens kan ya, nggak seperti kalau kita di luar waktu kuliah atau di mana gitu. Apalagi di pandemi kayak gini, kita kadang tuh di rumah kan merasa jenuh, bosan, terus stresor kan banyak datang dari dalam sama dari luar. Nah, mungkin dari dalam rumah, di lingkungan keluarganya, mungkin orang tuanya sering bertengkar atau ada permasalahan dari intern keluarga lah. Lalu selanjutnya mungkin dari lingkungan juga. Lalu mungkin dari tingkat akhir juga permasalahan skripsi. Ya. Yang menjadi poin utama mungkin permasalahan skripsi gitu ya. Dan ada beberapa anak yang tidak bisa mengungkapkan atau menceritakan masalah yang dialaminya. Gitu ya, Pak Bu. Apa yang harus kita lakukan untuk memanajemen diri agar kita tidak menjadi stres, depresi, sampai mengurung diri atau yang lainnya. Matur suwun, terima kasih. Ya, ini mungkin sedikit curcol, Bu. Ya. Ternyata pertanyaannya tuh sangat bagus ya. Ya. Sangat bagus dan bermanfaat. Memang dalam kondisi keluarga yang penuh ketegangan, kalau keluarga itu kan faktor mikrokosmos ya. Saya bisa membayangkan kalau keluarganya kacau, orang tuanya berkelahi terus, sedangkan kita ini dituntut harus selesai studinya, harus menemani adik-adiknya, dan tidak jarang ya, artinya kalau kita menjadi tumpahan kemarahan orang yang bertengkar itu ya, karena anak kan posisinya dalam kondisi yang lemah, gitu ya. Nah, itu dilihat seberapa besar toksiknya, itu kan termasuk toksik ya, seberapa besar toksiknya. Kalau sangat toksik, nah adik-adik Dik Safia bisa mulai menyusun, ditulis semua masalah-masalahnya. Orang tua sering bertengkar, terus faktor internalnya tuh ya malas mengerjakan skripsi, eksternalnya yaitu dituntut oleh Pak Budiono, dikasih surat cinta harus segera lulus gitu ya. Terus juga pacarnya minta cepat lulus misalnya seperti itu. Terus itu disusun nanti ya, buat skala prioritas mana yang lebih utama mau saya selesaikan. Nah, setelah itu kita selesaikan satu per satu begitu ya. Kalau kondisinya itu tidak memungkinkan membuat makalahnya di rumah karena sangat toksik, nah, maka untuk mengatasi keluarganya itu bisa lewat ini, keluarga yang lain yang dipercaya oleh ayah ibunya itu untuk mengajarkan komunikasi yang positif, gitu ya. Kan pasti ada yang disegani oleh ayah dan ibu dari remaja tersebut, supaya misalnya paling tidak kalau bertengkar jangan di depan anak. Terus juga dicari sebabnya kok sering bertengkar saja, kenapa? Oh ternyata sama-sama keras, atau ternyata ayahnya tuh hipertensi, atau seperti itu kan berobat ke dokter tentunya ya. Kalau komunikasinya tidak intens, bisa konsultasi ke psikolog. Nah, yang mengerjakan tugas ini tentunya bingung, nggak tahu mau mengawali, nah, bisa mencari tempat yang tenang ya. Walaupun pandemi begini kan kampus masih buka, jadi adik menenangkan diri, membuat tugas di sana. Atau saat malam hari ketika semua sudah beristirahat, adik setelah sholat tahajud itu bisa mulai mengerjakan tugas ya. Ini pengalaman pribadi nih, saya dengan Bu Nurul itu habis sholat tahajud begitu terus mengerjakan tugas. Karena kalau pagi ngajar nggak ada waktunya. Terus kuliahnya juga sering off ya Bu kita ini karena nggak bisa 100% ya, memang nggak ideal, tapi tetap kita usahakan alhamdulillah bisa lulus on time ya. Ingat setiap orang tuh pasti ada masalahnya. Dan masalah itu diciptakan itu setiap gembok itu pasti ada kuncinya kan. Nah kuncinya itu gimana kita cari yang pas gitu ya. Tentunya pasnya itu berbeda-beda antara Mbak Safia, Mbak Adinda itu ya, Mbak Putri itu berbeda-beda. Kita cari. Ya. Nah kalau belum seberapa toksik kan bisa ketika bertengkar, habis itu kan damai. Ketika makan bersama, tadi kan disebutkan makan bersama itu bisa
omongkan, Pak, sebetulnya kalau suasananya begini, kita akan lebih nyaman gitu ya. Kalau rame terus, saya ini juga pusing. Biasanya orang tua juga akan tergerak hatinya seperti itu. Ya, jadi tergantung derajat toksiknya tuh sampai seberapa, terus bagaimana kita mengatasinya, itu juga kalau bisa diatasi sendiri, kalau nggak bisa minta tolong keluarga atau ahlinya, psikolog atau psikiater gitu. Nah, kalau adik-adik tetap masih ada masalah, adik-adik kan punya ini ya pembimbing akademik. Untuk masalah penyusunan makalah yang nggak beres tadi, bisa konseling ke pembimbing akademiknya. Gitu ya. Dan kalau di sini Poltekkes enak ya, karena sampai bukan pembimbing akademiknya saja, dosennya oke-oke, dan kaprodinya juga sangat welcome ya. Jadi saya kira para perawat di sini tuh insya Allah bebas cemas dan depresi ya. Karena intinya cemas dan depresi kan karena tidak didengarkan gitu kan, dicuekin. Kalau ini kan terlibat begitu ya. Bahkan diberi semangat yaitu dengan menciptakan resiliensi. Nah, semoga nanti ini dari 200-an yang ikut ini tidak ada yang mengalami distres. Nah, kalau cemas sedikit-sedikit memang normal ya. Kalau nggak cemas kita nggak buat tugas, tapi tidak membuat sampai distres atau gangguan mental. Begitu nggak, Dek Safia? Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah habis, Bu. Apa boleh nambah satu, Bu? Oke, monggo ditambah satu ya. Soalnya juga masih kangen dengan moderator. Monggo Pak Arif langsung bisa nyalakan videonya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Selamat siang. Izin bertanya, Ibu. Jadi pertanyaan saya tadi ada 3, tapi singkat-singkat. Yang pertama, antara anak laki-laki dan perempuan, itu yang rentan terhadap masalah kesehatan itu yang laki-laki atau perempuan, gitu, Dokter. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan tentang nasihat orang tua itu susah untuk diterima oleh anak pada usia remaja. Nah, ini barangkali bisa dijelaskan kenapa demikian. Karena ketika sebelum remaja begitu, kebanyakan anak-anak kita itu nurut gitu. Begitu masuk masa balik, masa puber, terjadi situasi atau pensikapan yang berbeda terhadap nasihat orang tuanya. Yang ketiga, ada anggapan kalau nasihat orang ketiga, entah itu guru, entah itu mungkin tetangga kita, dan seterusnya, itu anak lebih mendengarkan dibandingkan dengan orang tua sendiri, begitu Bu Dokter. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arif ini alumni ya? Nomor dosen, Pak? Dosen, Bu. Nah, Pak dosen. Ya, Pak dosen ini mesti ini ya, kompleks masalahnya ya, Pak ya. Ini mewakili nih, apakah laki-laki atau perempuan yang stres gitu ya. Sebetulnya itu sama, Pak. Laki-laki atau perempuan, terutama remaja itu rentan menghadapi stres karena perkembangan kan fisik, biologis, hormonalnya tuh nggak seimbang. Tetapi kalau cewek itu kan ini, Pak, kita biasa ngomel, rumpi. Jadi selamat siang Bu Niwayan Dwi. Jadi Jadi kita tuh lebih ini, lebih mudah terobati gitu, Pak. Terus dan juga budaya kalau cewek itu nggak naik kelas nggak apa-apa gitu kan, Pak. Ya lingkungan juga lebih permisif kalau pada perempuan itu. Terus nggak ranking nggak apa pondok. Tapi kalau emas gitu kan sampai laki-laki harus ini, harus tegar, harus seperti itu. Jadi memang tuntutannya kalau laki-laki itu lebih tinggi begitu ya, sehingga kelihatannya itu yang laki-laki lebih stresnya lebih tinggi karena patokannya itu begitu. Ya. Padahal ternyata ya yang cewek-cewek itu juga banyak yang berprestasi karena nggak dituntut itu kan nothing tulus ya Pak. Akhirnya kayak Bu Nurul ini kan juara 1 Pak. Masya Allah. Ya, lulusan tercepat karena dia sama Pak Budiono sudah dilepas, nggak apa-apa sekolah sama Bu Niwayan sama Pak Arif tadi juga disemangati tambahnya. Nah, mungkin kalau Pak Arif bareng sekolahnya, Pak, nang Bali Pak Arif, ini tenaganya dibutuhkan gitu ya. Jadi Pak Arif stresornya lebih tinggi dari Bu Nurul gitu ya. Sebetulnya sama. Terus juga yang kedua, kenapa kok laki-laki tuh mesti kok
apa ya Pak ya, stresnya lebih tinggi. Kalau sakit jiwa itu ya juga parah. Karena ini Pak, klinik-klinik untuk laki-laki itu loh nggak ada. Karena kalau disasar itu kan laki-laki itu suka ya dikasih klinik apa kecantikan juga sedikit yang mau seperti itu. Kalau perempuan kan macam-macam Pak. Klinik kecantikan, klinik apa tuh perempuan tuh cepet ini cepet dia tuh pokoknya tertarik untuk ini jadi customer itu ya Pak ya, lebih mudah. Laki-laki lah ini wis gitu ya. Nah, itu yang membuat stresnya kelihatannya lebih tinggi. Dan juga lingkungan tuh yang membuat stres lebih tinggi karena gini, kok bapak itu ya feeder, pencari nafkah, kalau ibu di rumah berat lah tugasnya seorang bapak itu. Padahal kan nggak seperti itu, mestinya kan sama-sama. Nah, itu yang kadang ini berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Safia tadi, jadinya bertengkar karena kesel kan bapaknya ya, sebagai feeder, sebagai teladan ya. Nah, ibu kok enak ya di rumah boleh ya. Terus anak-anak tuh ya lebih dekat ke ibu, menimbulkan sibling tuh Pak. Sebetulnya itu, jadi kelihatannya kok parah ibu, bapak kaki terus gitu ya. Padahal kalau kita saling berkomunikasi, saling memahami itu sama Pak, sebetulnya derajat stresnya ya. Dan yang kedua yaitu mengenai remaja. Kok remaja tuh ngayelan? Sebetulnya karena orang tua tuh juga tidak memahami bahwa kalau anaknya tuh sudah menjadi besar ya Pak ya, menjadi besar terus dalam arti pemikirannya kan sudah mulai berkembang ya Pak. Tapi dia belum matang benar. Nah, kalau ngomong itu kan segera, apa harus segera. Tapi di sisi lain orang tua tuh tetap nganggap dia tuh anak kecil. Jadi dituturi terus. Loh, kalau sekolah tuh yang rajin, kalau rajin ya bisa jadi pintar, kalau tidak rajin ya gini, ngomongnya tuh panjang Pak kayak kereta api. Sehingga anaknya ya bosen, nggak didengerin, seolah-olah melawan gitu ya. Padahal yang salah tuh penyampai berita ini, karena terlalu panjang, terlalu lama ya. Kamu harus belajar rajin, nanti kalau belajar rajin pinter, nggak kesel kayak bapak gini. Bapaknya sendiri tidak memberi contoh yang baik, ya, banyak nasihatnya. Padahal maksudnya baik, tetapi karena kekhawatiran itu nasihatnya yang terlalu panjang. Nah, pengasuhan yang baik bagi remaja itu yaitu love. Jadi kita ya mencintai anak kita. Tetapi sepantasnya kalau salah ya ditegur. Kalau sekarang kan anak rata-rata 2, apa-apa dipenuhi. Kasih tugas Bu Nurul nggak bisa, bapak ibunya ikut-ikut nyarikan sumber di internet ya Pak. Bapak ibu sekarang kan pintar-pintar. Terus dikerjakan tabelnya anaknya jadi tambah malas. Nanti ketika anaknya malas dimarahi. Itu kan berarti tidak konsisten ya Pak ya. Jadi love-nya tuh kebanyakan gitu loh Pak. Terus disiplin lah. Kenapa kalau sama tetangga sama gurunya males? Tetangga gurunya itu disiplinnya ini kok terus kok. Misalnya enggak misalnya ya kalau kuliah gitu. Kamu tugasnya semester 1 membuat tugas ini ya, ini harus dikerjakan. Enggak mungkin nanti tugasnya semester 3 kita berikan gitu. Terus yang kedua juga ini kan, tetangga itu biasanya anak itu sudah mencurahkan kesalahannya, jadi sudah berkurang kesalahannya, sehingga lebih banyak bisa mendengarkan gitu Pak. Jadi pengasuhan pada remaja itu yang penting yaitu pembatasannya gitu ya. Disiplinnya juga harus seragam antara bapak dan ibu, itu harus seragam. Terus yang ketiga let them grow up, jadi dibiarkan berkembang. Kan banyak orang tua tuh yang mencetak anaknya, pokoknya ini jadi perawat kayak ibu ya, perawat itu paling apik sedunia, padahal anaknya ingin jadi seniman. Nah, itu kan yang membuat friksi seperti itu. Sebetulnya intinya yaitu tetap dengan komunikasi. Kalau komunikasinya baik, maka walaupun anaknya itu mau remaja, dewasa, anak-anak pasti nanti akan tercipta hubungan yang harmonis antar anggota keluarga gitu ya. Nah, sekarang gerakan yang positif ini juga ada Pak, yaitu melibatkan orang tua yang laki-laki dalam pengasuhan. Jadi kalau dulu kan gengsi ya Pak, ya apa kok gendong anak, sekarang enggak Pak. Harus ada fungsi, jadi bukan hanya simbol aja, juga fungsi pengasuhan. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Arif. Oke, matur nuwun sangat Bu Dokter. Pertanyaannya sangat lengkap ya. Terima kasih.
Nanti Soalnya kalau terakhir kurang Nggih, matur nuwun. Oke. orang Pak Arif. Oke. Ya memang menarik sekali ini Bu, itu Iya. dari Bu Yunia sampai waktunya melebihi ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Yunias atas materinya hari ini, untuk para peserta juga saya ucapkan terima kasih. Saya simpulkan sedikit dari materinya Bu Yunias bahwa memang untuk resiliensi adalah daya tahan dan adaptasi dalam menghadapi kondisi yang penuh tantangan dalam menghadapi konflik. Dan dari tips dari Bu Yunias tadi yang menurut saya yang paling mendasari memang adalah bersyukur. Bersyukur itu lewat berpikir positif dan dengan optimisme. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Yunias. Bibir dikulum sambil memejamkan mata. Wassalamualaikum para peserta. Burung kutilang hinggap di pohon kelapa. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ke pembawa acara, maaf.